Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matahari Pradipta dari 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Bunga Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi Dasar dengan pemberian imunisasi dasar pada anak balita di Kelurahan Pesurungan Kidul, Kota Tegal. Ya. Dan penulis jurnal ini adalah Ulfatul Fatihah. Jadi imunisasi itu adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila ia terpapar oleh penyakit tersebut, ia tidak akan kena penyakitnya. Sedangkan imunisasi dasar itu adalah pemberian awal untuk mencapai kadar kekebalan di atas ambang perlindungan. Program imunisasi di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-19 yaitu untuk mengatasi penyakit cacar di Pulau Jawa. Kasus cacar terakhir di Indonesia itu pada tahun 1972 dan pada tahun 1974. Nah, Indonesia pada tahun 1974 itu Indonesia sudah resmi terbebas dari cacar. Nah, sejak tahun 1990, Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mencapai universal child immunization. Nah, lebih dari 80% anak Jawa Tengah sebelum usia 1 tahun telah menerima imunisasi difteri, pertusis, tetanus sebanyak 3 dosis. Nah, hasil penelitian serologis terhadap anak yang diimunisasi difteri, pertusis, tetanus ini menyatakan bahwa daya lindungannya sangat tinggi, sehingga sebagian anak masuk sekolah dasar atau sederajat telah memperoleh kekebalan dasar terhadap difteri dan tetanus ini. Kota Tegal merupakan salah satu kota madya di Jawa Tengah yang mempunyai cakupan imunisasi dasar masih di bawah standar target cakupan. Pada tahun 2009, program imunisasi dasar di Kota Tegal sebagian besar belum mencapai standar cakupan atau kurang dari 95% dari jumlah sasaran, yaitu 5.990 bayi. Nah, data dari Dinas Kesehatan Kota Tegal disebutkan penyebabnya itu masih rendahnya cakupan imunisasi, antara lain karena masih adanya beberapa kelompok yang menolak untuk diimunisasi. Mobilitas masyarakat tinggi, yaitu masih banyak masyarakat yang merantau keluar kota, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengimunisasi anaknya. Hal ini memungkinkan disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pentingnya imunisasi, serta sistem pencatatan dan pelaporan dari pelayanan swasta yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan studi kolerasi dengan pendekatan waktu cross-seksional. Artinya, data yang mencakup variabel dependent dan variabel independent yang dikumpulkan secara bersamaan. Populasi penelitian adalah seluruh ibu yang memiliki anak balita yang tinggal di Pesurungan Kidul sebanyak 270 responden. Sampel penelitian dilakukan menggunakan teknik simple random sampling dan didapatkan 67 responden. Data didapatkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan uji statistik chi-square. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini adalah terlihat bahwa sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan dalam kategori yang kurang baik, yaitu 38%, sedangkan responden yang mempunyai tingkat pengetahuan dalam kategori yang baik yaitu adalah sebesar 29 responden. Dari jumlah 22 item yang pertanyaannya terdapat pada kuesioner, sebagian besar responden dapat menjawab dengan memperoleh skor tinggi pada pertanyaan yang menyatakan bahwa imunisasi merupakan suatu kekebalan tubuh untuk bayi, yaitu sebanyak 66 responden yang dapat menjawab dengan benar. Nah, yang 66 responden itu yang menjawab dengan benar, dan satu responden yang menjawab tidak benar. Sedangkan skor paling rendah pada pertanyaan negatif yang menyatakan bahwa pemberian vaksin BCG disuntikan pada paha, itu sebanyak 18 responden itu menjawab dengan benar dan 49 responden menjawab tidak benar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar 55 responden telah diberikan imunisasi dasar lengkap dan sebagian kecil, yaitu 12 responden belum diberikan imunisasi dasar dengan lengkap pada balita. Nah, kita bisa melihat dari tabel berikut ini, diketahui yang
berpengetahuan baik dan diketahui responden yang berpengetahuan baik dan pemberian imunisasi dasar pada lengkap yaitu sebesar 27 responden. Sedangkan yang mempunyai berpengetahuan baik tapi dia tidak mempunyai imunisasi dasar itu sebanyak 2 responden. Dan yang punya pengetahuan responden yang kurang baik tetapi dia sudah diberikan imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 28 responden. Sedangkan yang pengetahuannya kurang baik dan dia tidak dan pemberian imunisasi dasarnya tidak lengkap itu adalah sebesar 10 orang atau responden. Nah, hasil tersebut sesuai dengan penelitian Megawati yang menyatakan ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang imunisasi dasar dengan pemberian imunisasi. Nah, begitu juga dengan penelitian Kamidah yang menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku ibu terhadap imunisasi bayi. Dengan demikian, hasil ini sejalan dengan teori Lawrence Green yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi yang diantaranya adalah pengetahuan. Selain pengetahuan juga ada sikap, nilai, budaya, dan kepercayaan. Secara teori, hasil penelitian ini didukung oleh Notoat Mojo bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari hasil pengamatan ini bisa kita ketahui ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada yang tidak disadari oleh pengetahuan, dan juga diperkuat dari data hasil penelitian yang menyatakan bahwa responden itu memiliki pengetahuan baik dan imunisasi dasar yang diberikan pada balita lengkap adalah sebesar 27, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan baik dan imunisasi dasar yang diberikan pada balitanya tidak lengkap ada 2 responden. Penulis memperoleh gambaran bahwa tingkat pengetahuan dengan pemberian imunisasi dasar belum dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena persentase tingkat pengetahuan kurang baik lebih besar daripada dibandingkan dengan tingkat pengetahuan baik, ya. Dan setelah dilakukan uji analisis, ada hubungannya yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan pemberian imunisasi dasar. Kesimpulannya itu ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar dengan pemberian imunisasi dasar pada anak balita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.